Nah, jadi kan kadang kita itu berpikir ya bahwa emang misalkan tempat angker itu biasanya yang sunyi, sepi dan pokoknya nggak ada kehidupan dan lembab. Tapi ini bukan seperti itu. Jadi emang ini kisah nyata yang dialami oleh rekan kita yang dimana kos-kosannya itu kan kos-kosan yang campur ya, dimana ada cowok dan cewek dan kosannya itu ada 4 tingkat. Nah, teman kita ini kosannya itu kebetulan ada di lantai 2. Nah, tiap malam itu sebetulnya nggak terjadi apa-apa kalau misalkan pas awal-awal dia ngekos di sana, tapi di minggu berikutnya tiap jam 9 malam dia itu sering ngedengar di atas platformnya itu kayak lari-lari bocah-bocah gitu lari-lari, pokoknya kayak keriangan gitu. Dan mulai biasanya diabaikan gitu ya, karena emang awal-awal itu selalu diabaikan. Nah, kemudian saat di berjalannya waktu kemudian kan agak lumayan risih juga ya rekan kita itu ya, karena sering dimulai itu dari jam 9 sampai ke subuh gitu ya, karena emang terus rame gitu ya, terus rame. Kenapa ini akhirnya kan memutuskan ya udah ini emang harus ditegur gitu, karena emang kebetulan kan dia itu di lantai 2 dan emang kebisingannya itu di lantai 3, otomatis kan di atas platformnya itu ya, dia naiklah ke lantai 3 untuk mengetuk si ruangan yang emang di atasnya kosan dia gitu ya, mulai diketuk. Kemudian pas diketuk kok nggak ada jawaban, tapi tetap rame gitu ya, diketuk-ketuk kok jadi nggak ada jawaban. Akhirnya kan memutuskan ya udahlah nanti lagi. Tapi di sana ada ibu-ibu dong di belakang, dia bilang, "Mas, keganggu ya sama suara anak-anak ya?" Dia kan bingung, "Oh ya ibu, saya emang agak mohon maaf keganggu sama ini, sama ruangan yang di sana, karena emang tiap malam itu rame gitu, rame terus, karena emang bukan terjadi tiap malam terus gitu ya terjadinya." Kemudian si ibu tuh mohon maaf, "Ya mas, mohon maaf itu anak saya." "Oh anak ibu, mohon maaf ya ibu, saya merasa terganggu." "Ya nggak apa-apa mas, kebetulan anak saya lagi main sama pocong." Di situ kan sempat kaget ya teman kita itu, main sama pocong, dia udah nggak habis pikir gitu ya, kenapa si ibu-ibu itu bilang gitu. Mungkin udahlah dihiraukan aja, yang penting udah negur ya. Di situ mulai terjadi keanehan dan angker ya. Dan kemudian di hari-hari berikutnya dia itu ngelihat kan emang baru jalan-jalan ya, di atasnya itu kan ada tempat-tempat buat jemur-jemur. Nah, itu ada satu kursi. Nah, pas malam-malam tepatnya itu pada maghrib, teman aku itu ngelihat guys bahwa emang ada sosok kuntilanak yang lagi di kursi goyang kayak gitu. Teman-teman kan sontak gak ada ya, akhirnya nanya ke pemiliknya bahwa emang ada terjadi keanehan ini. Dan emang sang pemiliknya pun mengiyahkan bahwa emang kosannya itu emang sedikit angker, bahwa emang yang dilihat yang didengar itu emang betul kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan yang si kursi goyang itu emang otomatis selama si kursi goyang itu nggak dipindahkan, itu bakal ada sosok nyai itu, si kuntilanak itu yang ada di sana. Dan kemudian emang dijelaskan kalau misalkan dulu itu emang sempat ada yang meninggal, anak-anak yang si ibu itu kayak gitu sih, karena emang memutuskan akhirnya nggak kuat gitu ya, akhirnya keluarlah di kosan itu kayak gitu. Teman-teman, gimana cerita serem untuk di episode kali ini? Serem nggak tuh? Bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbah Imut ini bakal bacain. Oke, sampai di sini dulu aja ya cerita serem, karena emang cerita serem ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh rekan-rekan kita gitu yang dibacakan. Boleh yang misalkan terlewat juga bisa scroll ke bawah, itu Mbah Imut ini udah bacain beberapa cerita serem dari episode 1 sampai sekarang episode 22 ya, nggak kerasa gitu. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau simak video di cerita serem episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.